info di ketinggian Jembatan Martadipura untuk hari ini kurang lebih itu di 9 meter dari permukaan air. Dan untuk di ketinggian kapal kita ini kan kurang lebih, ini kita sudah memaksimalkan mungkin ini di angka 9 meter 30 cm. Jadi masih ada sisa 30 cm ya kita ini ya. Jadi juga sangat ketar-ketir untuk kita melakukan perjalanan melewati di Jembatan Martadipura ini. Nanti kalau nggak bisa melakukan pengolongan atau kita nggak bisa melewati di jembatan, terpaksa kita mungkin juga tambat-tambat pohon. Ya bos, siap. Siap tempur. Siap tempur. Gas. Ya, untuk penandanya ini kita kasih bambu. Seperti apa ini, Wan ya? Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan Pak Keset di trip Borneo. Kali ini kita sudah posisinya berada di atas ya, ya. Kita masih menyusuri di Sungai Mahakam. Ini untuk di tujuan kita nanti berada di Melak ya, ya. Untuk di tujuan pertama kita nanti. Dan untuk di perjalanan kali ini di Sungai Mahakam, ini kan masih di musim-musim banjir di Sungai Mahakam. Dan kebetulan juga untuk di perjalanan nanti ini kedepannya kita melewati di Jembatan Martadipura ya, ya. Tepatnya itu di daerah Kota Bangun. Ini untuk di Jembatan Martadipura, ini estimasinya itu di malam hari. Dan kita ini kan masih membawa kapal atau melakukan perjalanan menyusuri di Sungai Mahakam ini. Dan kebetulan juga untuk di kapal ini ya, di bagian radar atau di ketinggian kapal dan jembatan ini harus posisinya itu kalau bisa ya harus di bawahnya jembatan biar bisa lolos kita melakukan perjalanan. Kemudian untuk di persiapan kita ini kita juga antisipasi, kita juga mengupayakan biar bisa lolos malam ini melewati di Jembatan Martadipura. Dan untuk di repair kali ini ya, kita juga melepas di navigasi kapal, jadi biar tidak terjadi nyentuh atau kita bisa lolos melewati di Jembatan Martadipura ini. Seperti apa ini nanti untuk kedepannya ya, Bang ya. Estimasinya kan malam, mudah-mudahan tidak terjadi hujan. Dan untuk di pengolongan jembatan atau kita melewati di Jembatan Martadipura juga aman. Coba perlihatkan untuk di bagian radar ini kita juga lepas, karena kan juga ini kan posisinya di bagian paling atas. Jadi untuk info ya, untuk info di ketinggian Jembatan Martadipura untuk hari ini kurang lebih itu di 9 meter
dari permukaan air. Dan untuk di ketinggian kapal kita ini kan kurang lebih, ini kita sudah memaksimalkan mungkin ini di angka 9 meter 30 cm, jadi masih ada sisa 30 cm ya kita ini ya. Jadi juga sangat ketar-ketir untuk kita melakukan perjalanan melewati di jembatan Martadipura ini. Nanti kalau nggak bisa melakukan pengolongan atau kita nggak bisa melewati di jembatan, terpaksa kita mungkin juga tambat-tambat pohon seperti yang di sebelah sini ya, atau di video-video kemarin kan sudah ada. Jadi solusinya seperti itu, nunggu air surut, jadi biar bisa melewati di jembatan. Siap tempur, siap gas. Jembatan Martadipura. Coba kita lihat ini Pan ya. Untuk di kondisi Sungai Mahakam, jadi seperti ini. Ini hampir rata dengan daratannya, posisinya seperti ini. Jadi kalau untuk melakukan perjalanan di musim-musim banjir seperti ini juga, kalau kita nggak bisa selektif pengambilan alur atau untuk di perjalanan membawa kapal, ini juga bisa kandas ini ya. Seperti ini kan juga dangkal yang di bawah, yang di sebelah sana ini. Kemudian untuk yang di sebelah kiri kita perlihatkan juga sama. Jadi luas sekali kalau pas musim banjir seperti ini. Kalau di musim-musim surut kemarin sempat itu ya, kita pengambilan video, di video yang lain itu ada di Sungai Mahakam, posisinya juga pas di keadaan air surut, jadi kelihatan. Tapi kalau di sini kan di pas banjir, jadi bisa dibedakan posisi di Sungai Mahakam dalam keadaan surut dan di waktu pasang atau banjir ya, seperti itu. Coba kita perlihatkan sekilas untuk di perjalanan sore kita kali ini. Ini ada kapal Tenggo Bravo yang membawa tongkang. Ini tongkang-tongkang curah ya, ini masih kosongan, kemungkinan habis bongkar. Ini dari atas menuju ke bawah seperti ini. Dan untuk yang di sebelah kiri ini juga ada kapal Tenggo Bravo juga, atau kapal takbut, dari bawah menuju ke atas. Jadi yang mendominasi di daerah Sungai Mahakam ini posisi di atas. Ini yang mendominasi kapal-kapal Tenggo Bravo ya, atau kapal takbut seperti itu. Dan kalau untuk di kapal-kapal kargo ini kan sangat jarang. Kargo kontainer juga jarang memasuki sampai di bagian atas ini. Sekarang kan juga posisinya itu kan tinggi. Jadi kalau untuk ke atas juga di bagian dermaganya cuma tertentu saja ya, Pak. Kebetulan kapal yang kita bawa ini kan jenis-jenis kapal LCT, jadi lebih dominan kita ini memasuki di bagian alur-alur yang daerah sempit ya, atau jarang bisa dilalui kapal-kapal yang agak besar seperti itu. Dan kita kan membawa unit-unit kendaraan seperti ini, alat-alat berat masuk ke daerah tambang. Itu kita nikmati dulu di perjalanan kita kali ini. Kita geser untuk yang di sebelah kanan seperti apa ini, Mas ya. Ya, untuk yang di sebelah kanan ini masih luas sekali. Ini tanah-tanah kosong ini, Mas ya. Nggak tahu ini bekas tambang atau gimana, juga kurang begitu paham.
Cuma yang jelas ini sudah full, ada rerumputan, ada pepohonan juga, dan di sebelah sana juga ada gunung kelihatannya kalau dari sini. Posisinya di sini ya, gunungnya. Jadi masih hitungannya ya hutan-hutan nyel di daerah sini. Jadi kalau untuk di bagian sini ini terlihat ada juga aliran listrik ini ya. Yang listrik dan kabelnya ini juga ada. Kemungkinan di sana kan ada pembangkit listrik, jadi distribusikan ke daerah kampung-kampung atau ke berbagai wilayah di daerah sini. Yang di sebelah kiri ini ada pemukiman warga ini kan ya, sebelah sini. Ini di daerah Tanjung Harapan. Ini juga ada penyeberangan semacam kayak kapal-kapal feri, cuma untuk kapalnya ini kan menggunakan kapal-kapal berbahan kayu ya kan ya, tidak kapal besi. Jadi untuk menyeberangi di Sungai Mahakam dari sini, kemudian untuk tujuannya yang di sebelah kanan. Jadi ini masih jadi satu di daerah Tanjung Harapan. Kemudian untuk di pemukiman warga ini pun juga tidak terlalu banyak, cuma ada ya, cuma beberapa saja. Jaraknya itu nggak terlalu jauh ya, dari sini sampai di sana itu. Kita tunggu lebih dekat seperti apa di daerah Tanjung Harapan. Melintang seperti ini. Untuk suasananya sangat khas banget, kayak di perkampungan. Jadi di belakangnya ini kan ada gunung, dan ini kan menjelang petang ini kan ya, khas dengan asap-asap ini kan ya, bikin apa, bakar-bakar sampah. Jadi khas banget di pedesaan seperti itu. Dan yang di sebelah sini kapal feri yang kita bilang tadi di penyeberangan Tanjung Harapan. Posisinya nanti di sebelah sana. Jadi dari seberang sana menuju ke seberang sini. Ini masih jadi satu wilayahnya. Ini juga untuk di pegunungannya masih kelihatan asri nih Pak ya. Untuk di pegunungannya ini masih pohon-pohon besar masih banyak. Yang di sebelah depan yang berjejer dua ini seperti ini. Dan di pas di buritan kita ini ada kapal Tengku Bravo juga. Jadi ini kita konvoy nih Pak ya, dari bawah sampai tujuannya masing-masing sampai di atas seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk yang di perjalanan kita nanti malam ya Pak ya. Kita melewati di daerah Kota Bangun, kita melewati di jembatan Martadipura. Apakah kita bisa
lolos melewati jembatan Martadipura apa tidak. Tunggu saja nanti di malam hari kita melewati di sana. Jadi untuk estimasinya ini kan kita bisa lolos ya, cuma yang di awal tadi itu kan 9,30 meter, untuk infonya itu cuma 9 meter, tapi ya nanti kita usahakan seperti apa kita bisa lolos melewati di jembatan Martadipura itu. Ini ada kapal LCT juga ya Pak ya. Ini kawan kita juga mau melewati di jembatan Martadipura. Ini untuk posisinya nyangkut, jadi dia nunggu lolos atau untuk menunggu debit air agak turun. Jadi dia terjebak untuk melewati di jembatan Martadipura. Belum bisa. Ya, untuk di perjalanan kali ini ya, jadi kita ini di luar estimasi. Kemarin kita sore melintang di Tanjung Harapan, kemudian untuk estimasinya juga melewati di jembatan Martadipura ini kan malam. Jadi kemarin itu ya, malam itu kan untuk kondisinya di Sungai Mahakam ini arus juga sangat kuat. Kemudian untuk di bagian pohon-pohon yang sudah tumbang seperti yang sebelah ini juga sangat banyak sekali. Jadi setiap melakukan pergerakan itu nyangkut di baling-baling atau propeller kapal. Jadi sangat menghambat sekali untuk di perjalanan. Kemudian untuk di perjalanan kita kali ini juga, ini kita sudah mendekat di 200 meter menuju ke jembatan Martadipura. Kita kemarin sudah repair untuk melakukan pengolongan atau kita melewati di jembatan Martadipura itu. Mudah-mudahan untuk melewati di sana kita bisa lolos ya. Untuk space kita ini di 9,30, 9 meter 30 kita maksimalkan seperti apa nanti. Dan
Untuk yang di depan ini ada penanda juga. Nanti kita coba di depan. Kalau di depan ini kan dikasih 950. Kalau di depan ini lolos berarti yang di belakang lolos. Tapi kalau ini nggak lolos, ya kita balik lagi, kita tambah di pohon. Kemungkinan seperti itu kan ya. Kita nunggu air. Kemungkinan seperti itu. Mari kita lihat bersama untuk melakukan pengolongan atau kita melewati di jembatan Martadipura ini. Ini top ini Pan ya. Posisi air itu posisi air top. Dan di sini juga banyak untuk kawan-kawan dari kapal takbut seperti ini. Ini ada yang keluar dari sungai sebelah sana. Lanjut kita menuju ke depan ini Pan ya. Kita persiapan melakukan pengolongan di jembatan Martadipura ini. Oh ya, ini di jembatan Kota Bangun ya Pak ya. Daerahnya di Kota Bangun, di jembatan kelima di Sungai Mahakam kalau dari bawah seperti itu. Ya, untuk penandanya ini kita kasih bambu seperti apa ini Mas ya. Pendek ya. Tujuan mana ini? Ya. Jembatannya ini Pak ya. Kita sudah bolak-balik juga melewati di jembatan ini. Dan ini kan kondisinya juga kebetulan pasang tinggi atau banjir. Jadi kalau dilihat dari sini di penopang bawah, ini untuk di bagian pender tidak kelihatan ya Pak ya. Hampir rata dengan di bagian corp atau betonnya itu. Seperti itu dari permukaan air. Fresh banget iki. Harusnya Mas ya. Iya. ...150 mendekat. Ke arah ke jembatan 150 mendekat. Jungan atas. Ini pas lurus ini lebih tinggi nih yang kanan ini.
100 meter mendekat. Kalau di railing ini masuk railingnya ini. Kalau ini cukup. Ambil agak ke kanan ya. Iya kanan. Kasih kanan. 50 mendekat ke Kurang ke kanan ya. Ya. Bagaimana tiang? Kasih. Kira-kira itu. Belum bisa dipastikan. tiangnya sama jembatan belum bisa dipastikan ke. Ya, ya. Oh, ke Haluan tetap kayak gini haluan. Haluan seperti ini, oh. haluan seperti ini Kep ya. Seperti ini. Iya, ini 9 untuk angkanya. Kita 9.30, masih ada 30. Nah, 30. 30. mendekat ke jembatan. 3 meter, 30 meter mendekat ke. Masih aman dengan tiangnya kan? Belum bisa dipastikan lagi ke. Biar masuk dulu aja. Ini masuk, haluannya ini masuk, baru kita bisa lihat ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Selamat tema. Semoga lolos. Amin. Dulu tutup muka. Ya, 25. 20. 20 mendekat. Jembatan 20 meter mendekat ke. Tiangnya masih aman. Aman. Ya, kita sudah mulai mendekat, teman. Kita pantau ke belakang. Dilihat dari belakang ini kayaknya aman ini. Awas kepala yang di belakang, di atas sanjungan, hati-hati kepala. Disuruh di. Oke, siap. Madam. Yuk, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oh, Pelan-pelan Kep ya. pelan-pelan. Sudah masuk. Sudah mulai masuk haluan Kep. Yuk, Oke, masuk aman ya. masuk aman, pelan-pelan. Oh, aman. Sip, hati-hati, Fatin. Udah aman, sip. Sisa setengah meter. Sisa. Setengah meter. Oke. Kopi Kep sisa setengah meter dari tiang kapal ke jembatan Kep. Pak Cip kepala aman. Pak Cip, awas Pak Cip, lihat ke atas. Oke. Ya Pak Cip. Ya, kita untuk pengolongan atau melewati di jembatan ini sudah selesai, Pak. Alhamdulillah kita lolos, masih berada di jarak space setengah meter. Kita melewati di jembatan Martadipura ini. Alhamdulillah. Dan seperti ini untuk kondisinya di perairannya ini sudah pas di permukaan air, ya, di betonnya sebelah ini, sekanan ini, seperti itu. Kopi lagi Kep. Oke, kita lanjutkan ke perjalanan kita setelah melewati di jembatan Martadipura. Kita lanjutkan lagi menuju ke daerah Melak, dan posisinya yang di sebelah kiri ini di daerah Kota Bangun, ya. Dan di sini untuk di danaunya itu. Jadi seperti ini untuk kondisinya di saat waktu banjir. Kita lanjutkan di trip Borneo berikutnya.